Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Eliana di mata kuliah dasar epidemiologi. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang distribusi kejadian penyakit berdasarkan orang, maka kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan membahas tentang distribusi kejadian penyakit berdasarkan tempat. Nah, tempat itu merupakan suatu keadaan khusus suatu daerah yang dapat menjadi penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan. Penyebab menurut tempat dapat dibedakan atas 5 macam, yaitu yang pertama adalah penyebaran satu wilayah. Di sini masalah kesehatan hanya ditemukan di satu wilayah saja. Batasan wilayah yang dimaksudkan tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. Misalnya, pada satu kelurahan saja, kemudian atau satu kecamatan saja, dan lain sebagainya. Pembagian menurut wilayah yang sering dipergunakan ialah desa dan kota, yang masing-masing karena cirinya tersendiri mempunyai gambaran penyakit yang berbeda-beda pula. Kemudian yang kedua adalah penyebaran oleh beberapa wilayah. Ini tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut, misalnya beberapa kelurahan. Yang ketiga adalah penyebaran satu negara. Masalah kesehatan tersebut ditemukan di semua wilayah yang ada dalam negara tersebut, tergantung dari keadaan geografis dan luasnya suatu negara. Masalah yang ditimbulkan akan berbeda pula. Hal yang sama ditemukan pula pada negara kepulauan. Kemudian yang keempat adalah penyebaran beberapa negara. Masalah kesehatan juga dapat menyebar ke beberapa negara. Masuk atau tidaknya suatu penyakit ke suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya keadaan geografis negara tersebut, dalam arti apakah ditemukan keadaan-keadaan geografis tertentu yang menyebabkan suatu penyakit dapat terjangkit atau tidak di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah hubungan komunikasi yang dimiliki. Dalam arti apakah letak negara tersebut berdekatan dengan negara yang terjangkit penyakit, bagaimana sistem transportasinya, kemudian bagaimana hubungan antar penduduk, dan apakah negara tersebut terbuka untuk penduduk yang berkunjung. Kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang kesehatan. Nah, kemudian yang kelima adalah penyebaran banyak negara. Di sini masalah kesehatan telah ditemukan di banyak negara yang pada saat ini dengan kemajuan sistem komunikasi dan transportasi amat sering terjadi. Karakteristik tempat itu sangat penting dilakukan karena banyak informasi yang dapat kita ketahui. Nah, apa itu informasinya? Yang pertama adalah jumlah dan jenis masalah yang ditemukan. Dengan diketahuinya penyebaran penyakit di suatu daerah, dapat diketahui dengan tepat masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu daerah. Apabila sudah diketahui jumlah dan jenis masalahnya, dapat disusun program kesehatan yang tepat untuk daerah tersebut. Hasil akhirnya bukan saja masalah akan dapat diatasi secara tepat, tetapi juga pemakaian sumber yang ada tidak akan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah keterangan tentang faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan di suatu daerah. Nah, keterangan tentang penyebab masalah kesehatan ini dapat diperoleh dengan membandingkan hal-hal khusus yang ada dan tidak ada pada suatu daerah. Perbedaan tentang hal-hal khusus tersebut mungkin adalah penyebab timbulnya masalah kesehatan yang dimaksud. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.